Nah, dua pola ini tentu kalau dianalisis satu menggunakan kata karena, berarti ini sebagai anak kalimat. Lalu yang sebelah kiri berarti induk kalimat. Pertanyaan saya, mengapa yang sebelah kanan disebut anak kalimat, yang sebelah kiri anak induk kalimat? Izin menjawab, Pak. Ya, sila. Nama etik nomor presensi 9. Jadi disebut induk kalimat karena dia dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Sedangkan anak kalimatnya dia tidak bisa mempunyai makna tanpa induk kalimat. Di situ kan ada kata dia sakit. Kalau dia sakit aja, dia itu siapa? Nggak jelas, Pak. Gitu. Jadi tidak mempunyai makna kalau tanpa induk kalimat. Iya, bagus. Tapi saya berbagi, saya nggak berapa suka istilah bisa berdiri sendiri, nggak bisa berdiri sendiri ini ya. Tapi nanti saya bikin bantu. Ini apa? Adistiani bisa dinaikkan lagi kata induk kalimat. Ini nggak sejajar sama anak kalimat ya? Atau perlu dikecilkan satu, dibesarkan satu? Nah, biar lurus saja gitu. Mungkin karena atasnya gitu. Gimana caranya? Ya, baru dia sejajar. Bagus. Nah, sekarang mungkin di apa ya? Ini bisa lah dia slide 10 dulu. Bukan slide 10. Slide 10. Ini tadi kita slide 11 ya? Iya, Pak. Slide 11 atau 9 apa tadi itu? 9, kalau susah melihatnya ya. Yang apa, Pak? Yang 11 saja lah, 11. Jadi kita mau buat catatan di 11 saja, 11. 11 di bawah, catatan di bawah. Halo, mana kursornya? Nah, situ buat lu ciri-cirinya tuh. Ciri-ciri induk kalimat. Ciri-ciri induk kalimat. Ya. Enter pertama. Induk kalimat. Tulis induk kalimat. Memiliki itu dibesarkan aja dulu ke kanan dulu, panjangkan aja kanan dulu kotaknya. Nanti otomatis, Pak. Oh ya, memiliki pola yang lengkap. Memiliki pola yang lengkap. Koma, sedangkan anak kalimat tidak memiliki pola yang tidak wajib. Sedangkan anak kalimat tidak wajib memiliki pola yang lengkap. Dua, enter 2. Induk kalimat tidak didahului kata penghubung. Koma, sedangkan anak kalimat didahului kata penghubung. Ya,
Itu ciri bedanya mana induk kalimat dan anak kalimat. Nah, Anda lihat pada kalimat di atas itu tadi, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit nih, kalimat majemuk bertingkat. Lalu induk kalimatnya mahasiswa yang cantik itu. Anda lihat ciri pertama, dia memiliki pola yang lengkap, SP, PEL, dan K. Lalu yang anak kalimat di situ hanya SP. Itu dari polanya. Dilihat ciri yang kedua, induk kalimat tidak didahului kata penghubung. Sedangkan anak kalimat didahului kata penghubung karena. Halo, semua yang memperhatikan itu? Iya, Pak. Iya. Dengan demikian, sekarang Anda tahu mana disebut induk kalimat, mana disebut anak kalimat. Jadi bukan soal berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi cirinya itu Anda gunakan itu saja tadi. Kalau berdiri sendiri, dia sakit itu bisa berdiri sendiri. Kemarin siapa? Adistiani cantik juga bisa berdiri sendiri. Itu bukan masalah berdiri sendirinya ya. Unsurnya saja Anda lihat. Jadi jawabannya itu yang ilmiah dibandingkan masalah berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Nah, Anda perhatikan ini namanya kalimat majemuk bertingkat. Setiap bicara kalimat majemuk bertingkat pasti bicara tentang induk kalimat dan anak kalimat. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau Anda sudah tahu induk kalimat dan anak kalimat, yang namanya kalimat majemuk bertingkat, ini ingat, kalau yang namanya kalimat majemuk bertingkat harus ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, sekarang dalam berbahasa, orang boleh memilih pilihan. Ada pilihan opsi, Anda memilih yang mana? Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya, itu hal yang lumrah. Nanti kita bicarakan. Ini induk kalimat mendahului anak kalimat. Nanti kita buat anak kalimat bisa mendahului induk kalimat. Itu pilihan. Sekarang kita mau coba terapkan ciri yang pertama itu. Baca dulu, coba Adistiana baca. Iya, Pak. Baca dulu. Nomor 1 apa? Induk kalimat memiliki pola yang lengkap, sedangkan anak kalimat tidak wajib memiliki pola yang lengkap. Ya, Adistiani kurang-kurangi tanda lafal Jawanya, jangan apa ya, kan sengaja saya undang-undang supaya Anda ngomong sama saya supaya lama-lama bahasa Indonesia Anda bahasa Indonesia yang benar gitu, tidak bahasa yang benar. Halo? Iya, Pak. Ya, latihan nggak apa-apa. Salah nggak menjadi perlu masalah. Salah itu awal untuk memperbaiki, nggak masalah. Ya, itu pemahamannya. Apa arti pemahamannya di situ nomor 1? Induk kalimat mengapa katanya? Memiliki pola yang lengkap. Iya, sedangkan anak Tidak wajib memiliki pola yang lengkap. Sekarang Adistiani, kata dia itu Anda lingkari dulu atau Anda buat di blok dulu, di blok aja, blok. Coba kata dianya di blok. Nah, Anda gunakan kata garis dia, ABG yang di atas itu, ABC itu. Ya, coba. Nah, Anda perhatikan ini. Halo, semuanya perhatikan ya. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena sakit. Itu boleh ya kalimat. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena sakit. Tanpa kata dia. Ini masih kalimat maju bertingkat atau bukan? Bukan, Pak. Jangan cepat sekali. Anda baca dong itu tadi nama kriteria pertama. Apa katanya? Induk kalimat memiliki pola lengkap. Sedangkan anaknya tidak wajib. Tidak wajib. Iya. Jadi yang perlu Anda ingat, yang namanya pola itu untuk satu kalimat ada minimalnya, yaitu predikatnya. Kalau ada predikat itu bisa sebagai kalimat. Tapi kalau hanya subjek saja tidak bisa.
Maka di sini bisa dihilangkan. Mengapa bisa dihilangkan? Ini berpikirnya ya, selalu mengapa-mengapanya itu yang penting. Dia dihilangkan karena dia itu sama dengan mahasiswa yang cantik itu. Jadi istilahnya orangnya sama. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah karena sakit. Dianya tidak perlu hadir karena sama. Tetapi jika yang sakit itu neneknya, maka bunyinya mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah karena neneknya sakit. Tadi kan ada berita bahwa neneknya meninggal. Nah, kata neneknya, karena neneknya itu sakit, neneknya nggak boleh dihilangkan karena orangnya berbeda. Halo? Iya, Pak. Jadi Anda perhatikan mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit, itu dianya itu mengacu ke mahasiswa. Maka kata dianya dapat dihilangkan, cukup karena sakit. Dia nggak masuk karena sakit. Nah, gitu bahasa cakapannya begitu. Dia nggak masuk karena sakit gitu, bisa. Tapi dalam bahasa tulis bunyinya seperti ini. Jadi polanya tinggal P saja pada anak kalimat. Halo? Baik, Pak. Iya, itu makanya syarat yang pertama tadi bahwa si anak kalimat tidak wajib lengkap polanya. Pada anak kalimat jangan dicoba pada induk kalimat. Induk kalimat nggak mungkin bisa dihilangkan subjeknya atau orangnya. Yang bisa itu pada anaknya saja. Subjeknya yang sama, orangnya sama dapat dihilangkan. Tapi kalau orangnya atau subjeknya itu beda, tidak boleh dihilangkan. Misalnya yang sakit tadi neneknya. Nah itu wajib ada kata nenek. Tidak boleh dihilangkan. Dapat dipahami untuk ini dulu? Dapat, Pak. Kalau ada yang terganggu-ganggu untuk menangkap apa yang saya bicarakan, boleh bertanya ulang. Jangan dibiarkan Anda tidak mendengar atau tidak paham apa yang saya sampaikan. Kriteria yang di bawah ini membantu melihat data itu. Sekarang, Pak izin bertanya, Pak. senang, sila. Itu kan Sebut dia itu kan dulu bisa nomor dihilangkan, berapa? Pak. Sebut dulu nomor berapa? Saya Muhammad Hanif, nomor presensi 22. 22, ya sila. Itu kan dia itu bisa dihilangkan, Pak. Apa kalau nggak dihilangin itu masuknya pemborosan kata nggak, Pak? Ya, Karena kan bagus. Anda harusnya benar. Itu Anda berpikir bagus dulu. Mendahului lagi. Itu namanya efisiensi atau efektif, ya. Nanti kita bagus itu, bagus. Jadi karena itu sama, termasuk namanya redundant, berlebihan, maka nggak perlu dihadirkan. Bagus, berpikirnya bagus. Senang kali saya tuh. Bagus. Nomor berapa tadi? Lupa saya mencatat tadi udah. Sudah saya tandai. 22, Pak. 22 Hanif. Ya, oke, bagus. Suka saya itu. Itu kalau membaca gitu bisa ditautkan kemana-mana. Itu saya suka gitu. Makanya selalu biasakan banyak membaca supaya Anda berpikirnya terbantu. Logika, runut berpikirnya itu dapat. Ya, ada lagi mau bertanya? Senang sekali. Saya selalu memberi peluang Anda bertanya, bahkan protes pun itu saya kasih sarana untuk protes. Dan saya kasih nilai baik. Sila, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, sekarang saya lanjutkan. Adistiani, ini khusus kopi untuk mahasiswa yang cantik itu sampai anak kalimat di kopi. Buat lagi slide bawah lagi. Ya, Pak. Terus sampai tulisan anak kalimat, induk kalimatnya juga. Induk sama anaknya juga, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus dua-dua. Pokoknya satu bagian analisisnya tadi itu harus muncul lagi. Yang bawahnya nggak usah. Yang bawah nggak usah. Ini kata ciri kalimat tadi ini udah nggak perlu. Yang bawah ini ciri-ciri ini nggak perlu lagi karena udah ditulis di atas. Nggak usah dobelin. Hapus saja. Ya. Anda perhatikan slide 11. Slide 11. Lihat kembali lagi slide 11.
baru nanti ke slide 12. Slide 11 dulu. Nah, ini namanya induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi satu pilihan, boleh induk kalimat mendahului anak kalimat. Sekarang anak kalimat mendahului induk kalimat. Ini yang 12. Coba. Anaknya mendahului induknya. Pindahkan posisi karena dia sakit. Karena dia sakit. Ya, masukkan di apa tuh? Karena dia sakit, koma, mahasiswa M-nya kecil. Nah, karena K-nya besar. Nah, Anda perhatikan, nah sekarang perbaiki lagi apanya tuh? Polanya. Yang tadi diambil lagi polanya. Dia sakit sebagai SP, mahasiswa tadi tetap. Nah, itu SP yang lama geser aja tuh. Yang lama ini ngatas ini. Betul. Ya, lihat aja. Nah, itu geser aja yang lama itu. Nanti Anda ketik aja di bawah sakit itu S tuh. Nah, lalu P. S, nah P. Nah, kan udah lewatan. Nah, ya. Nah, kan udah. Anggap aja itu udah, yang kanannya udah cocok. Sekarang ini tulisannya anak kalimat, induk kalimat. Halo? Nah, semuanya memperhatikan ini? Iya, Pak. Ya, tadi induk kalimat mendahului anak kalimat. Kita lihat dulu lagi, kembali ke berapa tadi? 11 ya? 11. Ini induk kalimat mendahului anak kalimat. Ini perhatikan ya, setiap menggunakan kata karena tidak boleh ada koma. Jadi tidak boleh membuat kalimat mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena panjang sekali lalu koma karena dia sakit. Nah itu salah. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kata karena tidak boleh didahului kata tanda baca karena. Tanda baca koma ya. Kebalikannya, kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, maka ini 12 lagi tadi. Induk kalimat didahului oleh anaknya, maka setelah anaknya memakai koma. Anda perhatikan itu ada koma. Ini nanti kalau Anda lihat-lihat di slide ejaan pemakaian tanda koma ini kena ini. Ada contohnya nih, ya. Di pemakaian, jadi di kalimat ada, di pemakaian tanda baca koma ada juga ya. Kalimat majemuk nanti di sana. Nah, karena dia sakit, koma, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Boleh juga menjadi kalau mau dihilangkan, karena sakit, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Halo? Ada yang mau bertanya? Jadi kalimat majemuk itu bisa induk kalimat mendahului anaknya atau anak kalimat mendahului induknya. Itu pilihan. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif ya. Itu pilihan semua. Tapi yang penting Anda tahu kalimatnya, tanda-tanda bacanya harus diperhatikan. Ya, kalau anaknya duluan harus pakai koma. Supaya jangan asal nulis. Orang kebanyakan asal nulis. Dia tidak tahu aturannya. Jadi koma itu dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Halo? Baik, Pak. Iya. Kedua ini yang anak maupun induk ini mana yang lebih dahulu, ini menjadi pola ya, menjadi pola atau menjadi standar atau menjadi patokan. Ya. Menjadi patokan kalau bahasa Jawanya atau bahasa Inggrisnya itu benchmark gitu. Apa itu benchmark? Tolak ukur. Halo? Iya, bagus. Anda nomor berapa tuh? Saya, Pak. Adis. Dia nomor berapa? Nomor 1, Pak. Adis Tiani. Oh ya, Iya. bagus. Saya suka tuh. Itu artinya omongan nyambung. Saya suka yang begitu. Anda semuanya, saya harap Anda memperhatikan supaya apa yang saya tanya, Anda nyambung. Jangan bengong. Sayang, manfaatkan waktu Anda. Nah, ini sudah
Anda pahami, dan itu keduanya pola itu jadi tadi patokan ya, yang udah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau uji Anda. Ini buat kalimat di mana ya? Di bawah atau slide lagi nih? Atau di ini aja kali mesti muat kali ini ya. Apa Adistiani mesti muat di bawahnya tadi ya? Iya, Pak. Coba dibuat kalimat di bawah. Di apa itu aja kali masih bisa, masih dienter aja di bawah ya. Nah ya gitu pun ganti, nggak apa-apa. Ini bukanya lagi. Ya. Lebarkan dulu. Ya. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Walaupun dia anak dosen, tetapi dia tidak sombong. Nah, enter. Nah, semua perhatikan ini. Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau bertanya. Silakan siapa yang menjawab. Ini kalimat atau bukan? Pertanyaannya begini. Ini kalimat atau bukan? Lalu kalimat apa? Dan ini disebut kalimat apa? Silakan coba. Paham pertanyaan saya? Atau pertanyaan pertanyaannya mau saya sampaikan sajalah. Walaupun dia anak dosen, tetapi dia tidak sombong. Ini kalimat atau bukan? Halo? Walaupun dia anak dosen, tetapi dia tidak sombong. Ini kalimat atau bukan? Kalimat, Pak. Halo? Kalimat, bagus. Pertanyaannya lanjutannya. Ini kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Sepertinya kalimat majemuk, Pak. Pertanyaannya kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Anda prediksi majemuk, saja, Pak. prediksi aja dulu. Halo? Kalimat majemuk, Pak. Halo? Kalimat majemuk. Bertanya lagi. Ini kalimat majemuk setara atau bertingkat? Setara, Pak. Setara. Makanya prediksi saja. Saya bukan minta jawaban yang benar. Setara, Pak. Setara. Mengapa ini disebut kalimat majemuk setara? Ini nomor berapa Anda? Saya mau ikutin lu pelan-pelan. Nomor berapa dulu? Nomor 21, Pak. Aditya, ayo. Yes, bagus. Alasan tadi apa tadi? Mungkin kalimat majemuk setara, Pak. Mungkin kalimat majemuk setara. Sampai di situ dulu. Iya. Mengapa Anda memilih kalimat majemuk setara? Karena induk kalimatnya ini, Pak. Pola kalimatnya nggak lengkap. Pola kalimatnya tidak lengkap. Mungkin, Pak. Ya, sudah. Sekarang saya ganti. Siapa lagi mencoba? Halo? Halo, siapa lagi mencoba? Saya akan mencatat nama Anda. Mengapa Anda tidak berani atau menjawab salahnya tidak? Siapa nomor berapa? 23. Nesya Putri, Pak. Nesya Putri. Pertanyaan saya, itu kalimat atau bukan? Kalimat, Pak. Ya, kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Menurut saya majemuk setara, Pak. Karena kalimat kata majemuk hubungnya apa? tetapi. Setara, Kalimat Pak. majemuk apa? Setara. Setara. Mengapa Anda sebut kalimat majemuk setara? Karena menggunakan kata hubung tetapi, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang mencoba gantian. Memang Anda lihat dulu ciri-ciri mana tadi kata penghubung apa Adistiani, mana ada bukan ciri-ciri kata kalimat tadi kan ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, dari mana tadi? Iya, Pak. Ini. Mana coba dilihat atas kan. Nah ini Anda lihat ini ya di slide 8.
Itu Anda melihat tanda ciri-cirinya itu. Kalimat majemuk setara ada kata penghubungnya yang ini, lalu majemuk yang ini. Nah, kembali ke yang terakhir tadi. Membahas kasusnya. Sudah, kembali dulu. Iya, Pak. Kembali dulu lagi. Nah, siapa mau mencoba lagi nih? Melihat contoh ini kasus yang saya ini buat ini kasus ini ya. Walaupun dia anak dosen tetapi dia tidak sombong. Siapa mau coba menjawab? Seperti tadi saya giring, saya arahkan. Halo, siapa mencoba? Saya katakan tadi yang mahasiswa yang cantik itu menjadi pola. Tolok ukurnya, standarnya. Jika Anda berpegang pada itu, maka itu dapat menjadi pisau untuk melihat masalah. Halo? Adistiani, ingatkan waktu ya, jangan kelewatan. Nanti saya portal takut ketutup. Halo? Baik, Pak. Adistiani, ya, ingatkan. Siapa mau mencoba menjawab? Halo? Halo? Adistiani, buat lagi kalimat satu lagi di bawahnya. Ya, Di Pak. bawah sombong itu. Tulis di bawah sombong itu. Jika saya punya uang 100 juta rupiah, nggak usah pakai angka, pakai abad saja, 100 juta pakai huruf saja. Ya, 100 juta rupiah, maka maka saya beri Adistiani 5 juta rupiah. Nah, ini juga sama dengan yang di atas. Ini kalimat atau bukan kalimat apa dia, majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Coba, lu siapa yang mau melihat itu, pilih saja dari dua kalimat yang diberikan contoh. Izin menjawab, Pak. Ya, senang. Nomor presensi 27. 27, Reta. Ya, sila. Yang pertama tadi, Pak. Kan yang pertama itu di kalimat walaupun dia anak dosen, itu kan sebelum tanda koma. Berarti menurut saya itu adalah anak kalimat, di mana kata depannya itu walaupun. Nah, kalau kata depannya ini walaupun, berarti di struktur kalimat ini dia merupakan kata hubung kalimat majemuk bertingkat. Jadi menurut saya itu merupakan kalimat majemuk bertingkat, Pak. Iya, saya hargai. Siapa yang lagi mencoba? Silakan, perhatikan betul-betul. Tadi yang contoh di atas, kalimat tadi itu menjadi tolak ukur untuk melihat kasus. Ini sengaja saya buat, dan ini dari segi makna. Halo, Anda paham nih kan? Ini sering orang ngomong nih, walaupun dia anak gubernur, tapi dia gak sombong gitu kan. Jika saya punya uang 1 miliar, maka saya kasih kamu 10 juta misalnya. Nah itu dari segi makna tidak ada masalah. Tapi dari segi kaidah bahasa, terutama kalimat, ini menjadi masalah. Nah, siapa yang bisa melihatnya? Coba siapa yang mencoba? Pak, izin berpendapat, Pak. Ya, senang, sila. Presensi 13. 13, sila. Ivana. Iya, menurut saya kalimatnya salah karena kata penghubungnya ada 2. Sedangkan kalau mau kalimat majemuk kan harus salah satunya induk kalimat, Pak. Berpikir bagus, itu sudah mengarah itu bagus. Anda harus pretensi dulu, artinya menduga
Ini kalau kalimat majemuk bertingkat kan harus ada induk kalimat. Makanya saya katakan di atas itu harus ada anak kalimat atau induk kalimat. Di sini ternyata statusnya bagaimana? Dua-duanya itu pakai kata penghubung, Pak. Berarti dua-dua anak kalimat. Inilah kalimat ini salah. Itu aja pedoman pertamanya dulu. Ini kok ada kata anak penghubung, kalimat pertama ada kata penghubung, kedua ada penghubung, berarti ini statusnya sama-sama anak kalimat. Nah, kalau statusnya sama anak kalimat, ini berarti salah. Padahal yang namanya kalimat majemuk bertingkat itu harus ada anaknya satu, ada induknya satu. Itu baru betul. Ini menunjukkan kalimatnya salah. Dan itu sama juga nomor di bawah. Ada kata jika, ada maka. Maka dua-dua pakai kata penghubung, berarti sama-sama statusnya anak kalimat. Halo? Iya, Pak. Makanya ini namanya salah. Ini makanya kadang-kadang orang kalau berbicara, kadang-kadang tulisan juga begitu. Jika X kalimat ini, maka Y dan ini. Nah, itu seolah-olah betul, padahal salah. Dari segi logika bahasanya salah. Dari maknanya nyampe gitu. Halo? Semuanya perhatikan ini ya. Jangan tidak perhatikan. Nanti Anda jika ujian juga Anda kalau udah paham ini, karena saya katakan tadi karena yang di atas tadi karena mahasiswa yang cantik itu jadi tolak ukur. Jika Anda perhatikan itu, maka ini bisa dijawab. Tapi kalau tidak dipahami yang di atas, maka di bawah tidak bisa terjawab. Maka saya memberikan pemahaman dulu supaya bisa menjawab masalah. Halo? Iya, Pak. Nah, ini tadi nomor berapa tadi yang terakhir tadi ngomong saya? Presensi nomor 13, Pak. 13, ya bagus, Ivana. Nah, ini Anda coba ngomong lagi supaya yang lain mendengarkan. Nanti saya bantu supaya penyelesaiannya. Ini mengapa tadi? Pendapat Anda? Menurut saya kalimatnya salah karena di depan kedua kalimatnya itu ada kata penghubung. Jadi jadinya kalimatnya jadi anak kalimat semua, nggak ada induknya. Lalu, bagaimana memperbaiki supaya satu ada anaknya, satu ada induknya? Salah satu kata penghubungnya dibuang, Pak. Bagus, tapi yang mana Anda pilih? Dan argumentasinya? Saya pilih yang di kalimat kedua, saya buang kata penghubung makanya, Pak. Kalimat kedua, apa Aristiani coba dibuat, maka itu diblok lalu digaris. Iya, Pak. Dia bukan garis bawah, maksudnya garis coret itu, yang ABC itu, garis ABC, coret. Oh. Kalau dibuang pakai tanda coret, ya ini kan dibuang maksudnya. Lalu yang nomor satu, katakan yang kalimat yang di atas. Yang dibuang kata walaupun ya, Pak. Misal, ini jangan dulu ditulis. Ini oke. Anda memilih yang di bawah dihilangkan betul, tapi yang di atas tidak saya betulkan. Sekarang saya kesempatan yang lain. Coba yang lain. Halo. Yang lain coba. Halo, selain Ipana, Mas, ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Senang. Sila. Di kalimat pertama, kata penghubung yang dibuang itu yang tetapi, Pak. Bagus. Sekarang argumentasinya. Karena Anda nomor berapa dulu? Tunggu. Oh, presensi 20, Pak. 20, Muhammad Reza, ya, Aulia. Sila lagi. Ya, Pak. Yang lain dengarkan. Jadi, kata penghubung yang dihapus dari kalimat pertama adalah kata tetapi. Ya. Sehingga kalimat yang benar itu adalah walaupun dia anak dosen, dia tidak sombong. Atau jika dibalik, dia tidak sombong walaupun dia anak seorang dosen. Seperti itu, Pak. Iya.
Sekarang Anda beri informasi itu mana anak kalimat, mana induk kalimatnya. Kan Kalau, kita selalu ya, bicara. benar, Sila. Pak. Yang menjadi anak kalimatnya adalah walaupun dia anak dosen, sedangkan induk kalimatnya dia tidak sombong, Pak. Iya, bagus sekali. Itu saya suka itu. Jadi Anda mana di sini kata tetapinya Anda blok lalu dicoret. Nah, jadi bentuknya lalu Anda buat keterangan di bawahnya walaupunnya itu Anda blok lagi jadi AK. Tidak sombong jadi IK. Di blok aja nanti bawah tulis gitu aja. Itu nggak usah itu di bawah walaupun dia anak sombong nih yang di model apa tadi Anda panah ini untuk menunjukkan IK dan akal. Gimana caranya? Gimana Pak? Itu yang kayak di atas itu yang tanda panah itu model kurung itu AK IK gitu loh. Oh iya Pak. Gimana caranya? Yang ini Pak ya? Ya, sampai situ. Lalu satu lagi. Iya. Nah, dengan demikian jadi status dia itu menjadi jelas mana induknya dan mana anaknya. Setelah kata penghubungnya salah satu kata tetapi dihilangkan. Tadi, halo, siapa tadi namanya tadi? Lupa nomor berapa tadi, halo? Esensi 20, Pak. 20. Iya, 20 ya. Muhammad Reza, tadi alasan Anda memilih walaupun yang dikekalkan sementara kata tapi itu yang dihapus. Mengapa alasannya tadi apa tadi? Alasannya? Alasannya karena kalimatnya akan berubah menjadi kalimat majemuk bertingkat, Pak, dengan kata penghubung walaupun. Iya, itu betul. Lalu mengapa Anda tidak memilih misalnya yang kata tetapi dihidupkan walaupunnya dihilangkan atau dihapus? Apa alasan Anda? Halo? Ya, Pak. Sedang berpikir, Pak. Sebentar, Pak. Oh ya. Saya suka. Anda berpikir itu akan saya hargai. Bagus sekali. Itu yang saya suka. Berpikir sejenak itu nilainya luar biasa. 1000 lebih dari perbuatan yang lain. Yang lain boleh juga berespons. Halo? Yang lain? Hak bicara sama. Hak kesempatan untuk menyampaikan argumentasi itu sama ya. Anda tidak ada saya beda-bedakan. Siapa yang aktif tentu saya akan lebih menghargai. Supaya Anda teruji, tidak asal, tidak asbun. Sama saya harus betul-betul teruji. Lalu Anda bisa ditanya orang, Anda bisa menjawab dengan benar. Halo semuanya mendengarkan ini? Jangan ada yang tidur ya. Dengarkan. Ya Pak. Ya. Walaupun dia anak dosen, di sini tetapi dia tidak sombong. Nah di sini ada tadi saya katakan ada dua kata penghubung. Kalau ada dua kata penghubung berarti statusnya anak kalimat dan anak kalimat. Padahal harusnya kalimat itu harus ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah di sini mengapa itu kita cenderung pada kalimat majemuk bertingkat? Halo, pelan-pelan ya. Ini bukan majemuk setara. Mengapa? Dalam bahasa, jika sudah ada di situ kata penghubung kalimat majemuk bertingkat, itu yang dikekalkan. Dikalahkan kata penghubung majemuk setara. Halo?
Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jika Anda temukan kalimat yang ada dua kata penghubung, lalu harus Anda lihat kata penghubungnya. Jika ada kata penghubung berupa kata penghubung kalimat majemuk bertingkat, itu yang dikekalkan. Dan kata penghubung yang kalimat majemuk setara itu yang digagalkan atau yang dihapus. Tetapi itu merupakan kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Walaupun kata penghubung majemuk bertingkat. Maka yang dikekalkan itu kata penghubung majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat Anda lihat sendiri. Kalau anaknya mendahului kalimat induknya, maka dia pakai koma. Itu ciri-cirinya. Jadi walaupun dia anak dosen, sebagai anak kalimat, dia tidak sombong, itu induk kalimat. Nah, pada anak kalimat, ini walaupun anak dosen, tanpa kata dia bisa ya. Sebagaimana tadi, dia sakit tadi. Karena dianya nih sama. Dia dan ada dua dia di anak, ada kata dia, di induk ada kata dia. Yang dihapus harus yang belah mana? Halo? Halo, kata dia ada dua, ada di induk kalimat dan di anak kalimat. Yang mana kata dia yang dapat dihilangkan? Di anak kalimat. Izin berpendapat, Pak. Kalimat, Pak. Di anak Kalimat, Pak. Iya, jadi bunyinya? Walaupun anak dosen, dia tidak sombong. Iya, begitu. Jadi kalau kata ada ketemu dengan subjeknya sama, salah satu dapat dihilangkan. Ini namanya efisiensi ya, penghematan. Tadi udah teman Anda udah menyinggung tadi. Jadi kata dianya yang pertama dapat dihilangkan. Walaupun anak dosen, dia tidak sombong. Dengan demikian Anda benar. Yang bawah, jika saya punya uang 100 juta, maka saya beri Adistiani 5 juta. Nah, ini juga dua anak kalimat penghubungnya. Anda lihat di sini, kalau Anda mau menangkan kata maka, itu bisa tidak pakai koma, tapi ini sudah pakai koma, berarti yang harus dikekalkan itu kata jikanya. Bukan maka. Karena ini ada hubungannya, ya. Maka jika ini pengandaian kondisionalnya, maka itu yang dikekalkan. Halo, bagus. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Yes, Nang. Saya masih bingung lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi korelatif, Pak, seperti tidak hanya tetapi juga, baik maupun, jangankan pun, sedemikian rupa, sehingga, dan lainnya, Pak. Kan dalam konjungsi korelatif ini ada dua itu ya, Pak, dua kata konjungsi gitu, Pak. Iya. Nanti di slide yang dibagikan itu Anda bisa lihat, itu contohnya ya. Atau bisa Adistiani mau buka-buka itu, tapi lihat dulu ke slide berapa ya? Ke 10 coba buat lihat. Apa tahu? Ya, Pak. Adistiani mana tadi yang kata Pak Ana ini? Yang 8. Nah, Anda lihat kalimat majemuk bertingkat itu kata penghubungnya banyak ya. Ada jika, walaupun, meskipun, maka, ketika, sehingga, dan lain-lain. Ada 20. Itu ini tidak disebutkan. Nanti Anda dilihat di slide itu yang lainnya. Lalu kata baik maupun itu bukan masuk di kelompok penghubung ini. Halo, siapa tadi bertanya terakhir tadi? Saya belum catat tadi. Siapa tadi? Maharani, Pak. Maharani, 18. Bagus. Coba ulangi lagi pertanyaannya tadi gimana? Ya, saya masih bingung tentang kalimat yang menggunakan konjungsi korelatif, Pak. Apakah nanti dia akan membentuk kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, atau memang tergantung dari konjungsi korelatif yang digunakan gitu, Pak? Oh iya, itulah betul, bergantung yang dipakai itu kata penghubungnya. Ya, jadi pegangannya itu. Kalau dipakai ini berarti kalimat majemuk bertingkat. Kalau yang tadi itu bukan. Itu pasangan ya. Ada pasangan baik maupun.
Itu udah pasangan. Cinta akan, itu pasangan. Ya. Berarti misalkan menggunakan konjungsi korelatif ini tidak, misalkan ketika menggunakan konjungsi korelatif dia berarti kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertunggal, tapi kalimat majemuk bertingkat. Tapi tergantung dari konjungsi korelatif yang digunakan gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi dari itu kita bisa menandai kan. Makanya saya contohkan langsung, kalau pakai ini berarti ini majemuk setara, kalau pakai ini berarti bertingkat gitu. Kalau tidak ada dari sini, kalau yang tidak ada dalam ini, itu namanya pasangan-pasangan. Baik maupun antara dan itu pasangan-pasangan itu. Tapi tadi kan dikatakan itu ya Pak, ketika ada maksudnya konjungsinya itu hanya di salah satunya. Misalkan tadi yang di kalimat majemuk bertingkat itu hanya salah satu, karena ketika di keduanya ada konjungsinya menjadi dua-duanya anak kalimat. Nah, tapi untuk di konjungsi korelatif ini bagaimana Pak? Tetap diizinkan apa bagaimana Pak? Ya. Halo, kembali ke berapa? Terakhir tadi mana apa Adistiani? Tadi mana terakhir? Berapa? 13 atau berapa? Nah, mana yang kasusnya tadi mana 13 ini? Oh, tadi mana tadi? Yang contoh tadi. Ya ini ya, udah ini ya. Betul. Jadi gini perhatikan. Kalau kalimat intinya itu harus ada anak kalimat dan induk kalimat. Ini dulu berpikirnya. Halo? Iya, Pak. Nah, yang penting ini dulu. Setelah itu ada nanti koordinatif atau nambahan. Ya, ini yang namanya nanti jadi campuran itu. Tidak, walaupun dia anak dosen, tetapi tidak sombong. Lalu nanti dan tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, pakai ada dan di belakangnya lagi. Nah, itu nggak ada masalah gitu. Ya. Ya, jadi disambung. Tapi yang jelas mana induknya dan anaknya harus jelas dulu gitu. Tambahannya lagi nanti istilahnya koordinatif nggak ada masalah. Tapi harus jelas dulu mana induknya, mana anaknya. Maka kalimat ilmiah itu makin panjang, itu di situ berpola-pola, bisa 3-4 pola di dalamnya. Tapi tetap jelas mana induknya, mana anaknya. Halo? Iya Pak, baik Pak. Ya, jadi dalam kalimat bisa terjadi 3 pola, bukan hanya 2 ya, bisa 4 pun. Tapi harus jelas mana bagian induknya, mana anaknya ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Apa ya? Rel mana? Udah, apa? Ikut Pak mobil. Ya udah setahun. Ayahnya lagi ngajar, ibu ngapain? Ini dibawa kemana, Mas? Ke bengkel? Udah dibawa bengkel nih? Jangan nanti dibohongi orang. Itu bukan itu yang salah, bukan freonnya yang salah. Jangan diakal-akal. Itu ada alat itu ada, bukan freonnya. Nah, itu yang itu bukan freonnya, bukan freonnya yang salah. Itu yang salah, klepnya. Nanti jangan dibawa-bawa, nanti dibawa di ada nanti. Bohongnya lagi, pura-pura ini bermanfaat. Ya udah. Klepnya yang salah itu bukan freonnya. Klepnya yang salah, ganti klep itu 1 juta. Ngerti bilang kok. Halo, Adistiani, sampai pukul berapa kita? 9 menit lagi, Pak.
Oh iya. Saya harus ke apa dulu? Ke portal dulu. Kembalikan ke Zoom dulu. Baik, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kembali ke slide apa Distiani, ke slide. Baik, Pak. Ya, ini jadi tadi menjadi patokan. Saya katakan mahasiswa yang cantik itu yang udah di slide berapa tadi? Slide 11-12 itu jadi patokan ya. Dari situ tadi ada anak kalimat, induk kalimat. Jadi melihat dimanapun nanti Anda baca tulisan, Anda lihat itu mana anak kalimat dan induk kalimatnya. Bahwa di dalam nanti ada apa gabungannya itu masalah lain, tapi jelasnya harus jelas mana induknya dulu, mana anaknya ya. Dengan demikian itu baru kalimat majemuk yang benar. Itu berhubungan dengan induk kalimat dan anak kalimat. Anda lihat bahwa ciri-ciri atau ke slide mundur dulu, slide berapa 9 atau berapa 8, coba lihat lagi. Ya, ciri-ciri subjek predikat ini subjek sudah, ciri-ciri subjek ini tadi udah ada pewatas yang itu mahasiswa yang cantik itu berarti sebagai subjek. Lalu subjek itu udah kita bicarakan kemarin tidak didahului oleh preposisi. Lalu ciri-ciri predikat, halo, lalu predikat ini dapat dinegatifkan dengan kata tidak atau bukan. Nah tadi mahasiswa yang cantik itu tidak hadir ya. Kalau ada kata tidak itu, apa bedanya tidak dengan bukan? Halo? Udah kita bicarakan belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Kata tidak itu dipakai untuk yang mengikutinya kata kerja atau kata sifat. Tidak menulis, tidak membaca. Lalu kata bukan dipakai untuk menegatifkan kata benda. Dia bukan dosen, tetapi mahasiswa. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi tidak boleh mengatakan dia tidak dosen kami, Pak. Nah, itu salah ya.
Dia bukan dosen kami. Itu betul. Jangan kata tidak dipakai untuk kata benda, supaya jangan ngawur-ngawur. Jadi beda antara bukan dengan tidak. Dia bukan karyawan. Setiap kata benda dipakai kata bukan. Lalu ada kata ialah, adalah, merupakan. Halo? Iya, Pak. Pahami dulu saya omongkan ini ya, catatnya mungkin nggak sempat. Kata ialah itu dipakai untuk memberikan pengertian penjelasan atau uraian. Halo? Baik, Pak. Dapat didengar ya? Dapat, Pak. Kata ialah dipakai untuk memberikan pengertian uraian atau penjelasan. Kemudian kata adalah dipakai untuk memberikan pengertian kata atau istilah. Memberikan pengertian kata atau istilah. Jadi misalnya psikologi adalah, tidak boleh psikologi ialah ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Coba apa tadi bedanya kira-kira? Adalah dengan ialah? Kata ialah Iya, coba siapa tadi? Terus. Kata ialah dipakai untuk memberikan pengertian, penjelasan, atau uraian. Ya, bagus, kata adalah dipakai untuk memberikan pengertian kata atau istilah. Iya, siapa nomor berapa Anda tuh? Bagus. Nomor presensi 9, Pak, etik. Bagus. Saya suka itu. Ya. Adalah contohnya kan itu tadi belum contoh, itu pengertiannya. Contohnya kalau Anda menggunakan ialah, jadi misalnya disposisi atau tadi ada sebut konjungsi, padahal saya sebut tadi kata penghubung. Konjungsi adalah kata penghubung ya, sama itu ya, adalah kata penghubung yang dipakai dalam misalnya kalimat majemuk tingkat atau setara. Jadi lalu apa itu misalnya preposisi? Preposisi adalah gitu ya. Jadi setiap memberikan pengertian itu pakai adalah, tidak boleh pakai ialah. Halo? Baik, Pak. Misalnya Anda ada mata kuliah misal saja itu statistik. Apa itu statistik? Statistik ialah, itu salah. Statistik adalah dan seterusnya. Atau ada mungkin Anda mata kuliah apalah saya misalnya antropologi misalnya. Antropologi adalah ya. Tidak boleh ialah. Lalu kapan Pak pakai kata ialah? Ialah itu jika pengertiannya tadi apa tadi? Penjelasan atau uraian. Iya. Misalnya air. Siapa tahu arti air? Kalau ditanya ini agak berat ya. Padahal pertanyaannya sederhana, jawabannya yang berat. Apa itu air? Kejum dulu. Halo, kejum dulu buat apa Adistiani? Baik, Pak. Siapa tahu apa arti air? Ya, terlalu berat. Apa itu waktu? Nanti Anda nggak bisa jawab. Apa itu hari? Anda pasti nggak bisa jawab. Tapi begitu Anda bisa menjawab, nah Anda menjawabnya itu pakai ialah, karena itu perlu uraian. Halo? Ya, baik, Pak. Pak. Iya, perlu penjelasan, disitulah baru digunakan kata ialah. Tapi kalau adalah tidak perlu. Misalnya, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Itu pakai adalah, jangan ialah. Presiden Republik Indonesia adalah Jokowi. Nah, itu pakai adalah. Ya. Lalu merupakan kapan dipakai? Merupakan itu dipakai untuk kegunaan atau fungsi. Misalnya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Jadi pakai merupakan. Halo? Baik, Pak. Misalnya lagi, obeng. Obeng merupakan alat
misal saja penguat baut ya, obeng misalnya, atau catut. Catut ya adalah, jangan adalah, salah itu, merupakan alat pencabut paku misalnya. Jadi merupakan digunakan untuk memberikan pengertian yang berupa fungsi atau kegunaan. Halo. Jadi tiga kata itu harus Anda pilih dengan tepat ya. Jangan asal, supaya Anda dilihat orang memang Anda paham. Tidak asbun. Terakhir saya mau sampaikan, waktu karena kita terbatas, terus Anda selesaikan baca PPT yang sudah dibagi tentang kalimat ya. Ada kalimat di belakang, ada kalimat efektif. Kalimat efektif itu ada syaratnya. Supaya efektif itu ada yang tidak perlu penegasan, Anda harus padu, ada yang perlu dihemat, ada yang logis ya. Anda baca terus. Minggu depan saya lanjutkan kalimat efektif sedikit sebelum memasuki paragraf. Setelah paragraf Anda UTS. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.